Materi yang pertama adalah Jepang kalah perang dengan sekutu. Peperangan yang terjadi antara Jepang melawan sekutu dimulai sejak Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Kemudian keesokan harinya, 8 Desember 1941, sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda mengumumkan perang terhadap Jepang. Setelah penyerangan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat oleh Jepang tersebut, Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Di tengah-tengah kesibukan Jepang menyerang armada Amerika Serikat, tanpa sepengetahuan Jepang, kode komunikasi rahasia Angkatan Laut Jepang berhasil dibuka oleh pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan musuh bisa diketahui dengan pasti, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi dengan tepat, sehingga armada Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran. Kekalahan di Midway sangatlah telak sehingga pihak Angkatan Laut Jepang menutupi kabar tersebut agar tidak diketahui oleh publik Jepang, bahkan hingga akhir Perang Pasifik. Kekalahan di Midway membawa dampak buruk bagi militer Jepang seperti efek domino. Perang-perang berikutnya, Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik, seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal, pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang. Hingga pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pimpinan negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek dari Cina, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, yang menghasilkan sebuah deklarasi mengenai kekalahan Jepang, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Potsdam. Isi dari Deklarasi Potsdam diantaranya, semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat atau memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Namun sayangnya, Jepang menolak isi deklarasi tersebut. Atas dasar sikap Jepang tersebut, Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Selanjutnya, bom nuklir Fat Man dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom yang diledakkan di 2 kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui Deklarasi Potsdam. Pada tanggal 2 September 1945, MacArthur sebagai perwakilan dari pasukan sekutu bersama perwakilan dari pemerintah Jepang melaksanakan upacara penyerahan dan menandatangani dokumen penyerahan. Upacara penyerahan tersebut dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan ditandatanganinya dokumen penyerahan tersebut, secara resmi Perang Pasifik atau Perang Dunia II telah berakhir. Sejak semakin terjepit dalam kekalahan, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando tentara Jepang di wilayah selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan memberikan kemerdekaan pada Indonesia tanggal 7 September 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Dr. Andos Muhammad Hatta. Panitia Persiapan atau PPKI itu sendiri beranggotakan 21 orang dan semua orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedyo Diningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi
mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua dari PPKI. Kemudian, Terauchi menjelaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedjodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun, masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin terjepit. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit, tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 14.00, Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu, agar Soekarno dan Muhammad Hatta mau menyatakan kemerdekaan. Namun, Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu dengan Muhammad Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Tetapi, Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Soekarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI itu buatan Jepang. Pemuda berharap kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya Jepang. Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30 WIB, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945
untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu, sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus, mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Sairul Saleh, dan Sudancio Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudancio Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgi disertai pengemudi, sampun, dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Singgi secara singkat meminta kesediaan Muhammad Hatta untuk ikut ke luar kota. Muhammad Hatta menuruti kehendak para pemuda itu. Rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno. Tiba di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja makan sahur. Setelah permisi, Singgi masuk rumah dan meminta agar Soekarno ikut pergi ke luar kota saat itu juga. Soekarno setuju. Asal Fatmawati, Guntur, yang waktu itu berusia sekitar 8 bulan, dan Muhammad Hatta ikut serta. Pemuda pun mengiyakan permintaan Soekarno. Tanggal 16 Agustus, sekitar pukul 4 pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Soekarno ini mau dibawa pergi. Ternyata, rombongan ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Pagi hari, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sudancio Subeno dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Jiao Kiesyong, yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgi bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan, Rengas Dengklok. Jakarta berada dalam keadaan tegang karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 WIB untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sudancio Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Petang itu juga, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, setelah sampai di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda ke rumah Mayor Jenderal Muichiro Yamamoto, yaitu kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Namun, ia tidak mau menerima rombongan Soekarno-Hatta. Lantas, memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, yaitu Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan Soekarno-Hatta. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikarenakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajahan Jepang, salah satunya Indonesia.
Tidak puas dengan jawaban di Simura, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi turut bersama dengan rombongan Ahmad Subarjo, Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus dini hari, di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Kalimat pertama merupakan buah pemikiran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir ide dari Muhammad Hatta. Soekarno kemudian meminta persetujuan kepada semua yang hadir. Soekarni mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul diterima. Naskah proklamasi kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa perubahan yang disepakati. Usai penandatanganan, mereka merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Semula disepakati dilaksanakan di lapangan IKADA Jakarta. Namun, kekhawatiran akan memicu bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya, disepakati pelaksanaan proklamasi diselenggarakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Pada pukul 10 WIB, menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 terlihat sibuk. Wali Kota Jakarta saat itu, Suwiryo, untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suhud diperintahkan mencari tiang bendera dengan menggunakan sebatang bambu. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati juga disiapkan. Pada pukul 10 WIB, pembacaan proklamasi dimulai. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato penghantar. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhud dan Latief Hendradingrat mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Isi teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibacakan Soekarno tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini berisi kalimat-kalimat yang sakral bagi bangsa Indonesia. Dalam proses penyusunannya, isi teks proklamasi pada kalimat pertama, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," adalah usulan Ahmad Subarjo yang sebelum diganti adalah "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Selanjutnya, pada isi teks proklamasi di kalimat kedua juga mengalami perubahan. Awalnya, kalimat kedua pada teks proklamasi adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian digabung dan disempurnakan oleh usulan Muhammad Hatta menjadi secermat-cermatnya serta dalam tempo, diubah menjadi seksama dan dalam tempo. Setelah melalui proses penyusunan oleh 3 tokoh tersebut, akhirnya teks tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Berikut ini merupakan naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda diliputi dengan rasa kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelenggarakan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan
kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Rupanya, Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anggota buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintah kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintah kepada Es Suhut untuk menyiapkan bendera sekaligus mencari tiang bendera. Es Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu atau semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang yang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Latu Harari, Abi Kusno Cokro Suyoso, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewontoro, Samratu Langie, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, Ny.S.K. Trimutri, dan A.G. Pringgodinggo. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu antara lain, yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Serambi Depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Es Suhut. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11 WIB, upacara telah selesai. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kelima adalah dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lainnya menyambut dengan antusias karena alat komunikasi terbatas. Informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya pada sekutu. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasaan kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaraan. Euforia revolusi secara melanda negeri ini.
khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Para komandan pasukan Jepang di daerah-daerah seringkali meninggalkan wilayah perkotaan dan menarik mundur pasukan ke daerah pinggiran guna menghindari konfrontasi. Banyak dari mereka yang bijaksana memperbolehkan pemuda-pemuda memperoleh senjata. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda di Jakarta mengambil alih kekuasaan atas stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan pemuda Indonesia. Selain itu, juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesejahteraan dan kesenian. Surat-surat kabar dan majalah Republik bermunculan di berbagai daerah, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45 mengalami masa puncaknya pada zaman evolusi. Lukisan-lukisan modern juga berkembang pesat di era revolusi. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan di Sumatera. Mereka benar-benar memonopoli kekuasaan revolusioner. Karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir. Mereka ragu terhadap apa yang dilakukan. Para mantan prajurit Beta dan Heiho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umurnya disebut barisan Sabilillah, yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Dukungan sangat penting yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Kesultanan Yogyakarta nampak dalam pernyataan tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Yang kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Yogyakarta Hadiningrat. Yang ketiga, hubungan antar negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Amanat Sri Pakulapan sama dengan amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX, hanya saja kata Sri Hamengkubuwono IX diganti dengan Sri Paku Alam VIII, dan negeri Yogyakarta Hadiningrat diganti dengan negeri Paku Alaman. Sementara itu di Surabaya memasuki bulan September 1945 terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Rakyat Surabaya juga merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta pangkalan Angkatan Laut Ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang besar di sana. Orang-orang Inggris dan Belanda sebagian telah datang langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato dan Hotel Oranye pada zaman Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Plukman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Presiden Sudirman segera memperingatkan agar Plukman dan teman-temannya menurunkan bendera tersebut. Peringatan itu tidak mendapat tanggapan. Hal ini telah mendorong kemarahan para pemuda Surabaya. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru. Kemudian merobek bagian warna birunya. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Dengan berkibarnya bendera merah putih, maka dengan penuh semangat dan tetap menjaga kewaspadaan, para pemuda itu satu persatu meninggalkan Hotel Yamato.